Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tukur Rizky Ananda. Saya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala. Baiklah, kali ini kita akan menjelaskan tentang hukum pajak terbagi dalam 5 poin. Poin yang pertama, hukum pajak dan pajak. Poin yang kedua, kedudukan hukum pajak. Poin yang ketiga, sejarah hukum pajak. Dan poin yang keempat, ruang lingkup hukum pajak. Poin yang kelima, sumber-sumber hukum pajak. Kembali ke poin pertama, yaitu pajak dan hukum pajak. Menurut Profesor Rahmat Sumitro yang tertuang di dalam bukunya Pajak dan Pembangunan, mengartikan bahwa definisi pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara yang tidak melakukan hubungan timbal balik, namun digunakan untuk keperluan umum dan untuk kesejahteraan umum. Nah, selanjutnya hukum pajak. Hukum pajak adalah kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara rakyat selaku pembayar pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak. Poin yang kedua, kedudukan hukum pajak. Di Indonesia, kita menganut hukum Eropa kontinental ataupun civil law. Di dalam Eropa kontinental terbagi dalam 2 hukum. Yang pertama ada hukum privat dan yang kedua ada hukum publik. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara sesama individu dengan individu lainnya yang sederajat. Contoh dari hukum privat ini seperti hukum waris, hukum perjanjian, dan hukum perdata, dan lain-lain. Dan hukum publik ini adalah hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan negaranya sendiri, yang artinya hukum publik ini mengatur demi kepentingan umum. Contoh hukum publik itu hukum pajak, hukum pidana, dan lain-lain sebagainya. Poin yang ketiga, sejarah perpajakan. Di Indonesia, kita ini sudah sangat lekat dengan perpajakan, bahkan dari masa nenek moyang kita, yaitu pada masa kerajaan. Pada masa kerajaan sudah ada perpajakan, namun namanya adalah upeti. Yang sedikit berbeda dengan pajak upeti pada dahulu kala, ini digunakan oleh nenek moyang kita untuk diberi kepada raja dengan imbalan bahwa raja akan menjamin bahwa masyarakat setempat akan dijamin keamanannya bagi yang sudah membayar upeti. Nah, sedikit berjalannya waktu sampai ke masa VOC. Masa VOC juga terjadi perpajakan yang dilakukan kepada kita, yaitu ada pajak penghasilan, ada pajak untuk pedagang Tionghoa, ada pajak pedagang asing, dan juga pajak rumah. Nah, pada zaman Gubernur Daendels, ini ada perpajakan yang sangat terkenal, yaitu dinamakan dengan perpajakan gerbang. Yang perpajakan gerbang ini baik berupa orang maupun benda dan barang-barang yang melewati gerbang itu harus membayar pajak. Dan terlewati masa kolonial VOC, terjadilah perpajakan di masa kolonial Inggris yang dipimpin pada saat itu oleh Thomas Stamford Raffles yang menggunakan perpajakan London Style Sale. Ini adalah perpajakan yang seperti di Bengali, India. Terjadi ini adalah cikal bakal terjadinya PBB, yang mana perpajakan sewa tanah ini, setiap tanah yang dimiliki oleh warga setempat harus membayar kepada Thomas Stamford Raffles tadi ataupun kolonial Inggris, kecuali di daerah yang dikuasainya tidak perlu membayar pajak. Nah, hingga pada saat ini juga terjadi perkembangan perpajakan yang mana disebut dengan resisten, yang mana perpajakan semakin membaik seperti yang kita rasakan pada saat ini, yaitu perpajakan yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Seperti yang kita rasakan sekarang, perpajakan ini lebih adil. Yang keempat, ruang lingkup hukum pajak. Ruang lingkup hukum pajak berdasarkan berlakunya itu terbagi 2, yaitu hukum pajak nasional dan hukum pajak internasional. Dan berdasarkan materinya, hukum pajak terbagi 2 juga, yaitu hukum pajak material dan hukum pajak formil. Hukum pajak material itu adalah suatu kaidah dan suatu perbuatan yang mempertahankan objek dan subjek hukum pajak. Sedangkan hukum pajak formil
itu adalah suatu perbuatan yang digunakan untuk mempertahankan hukum pajak material. Nah, yang terakhir yaitu sumber-sumber hukum pajak. Sumber-sumber hukum pajak ada dua, sumber-sumber hukum pajak yang tertulis dan yang tidak tertulis. Yang tertulis ini ada 3, yaitu jurisprudensi, Undang-Undang Dasar 1945, dan doktrin. Sedangkan yang tidak tertulis itu ada kebiasaan, traktat, dan hubungan sosial. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq hidayat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.